Ya pemirsa, mari kita simak bersama informasi terpopuler dari situs cnbcindonesia.com sepanjang hari ini yang telah kami pilihkan untuk Anda. Yang pertama adalah Presiden Amerika Serikat terseret dalam draft skandal. Terbukanya arsip rahasia Jeffrey Epstein kembali mengguncang dunia. Sejumlah nama besar ikut tercantum termasuk dua Presiden Amerika Serikat, Bill Clinton dan Donald Trump. Meski demikian, keduanya membantah terlibat dalam kejahatan seksual yang dilakukan oleh Epstein. Dokumen yang dibuka ke publik memuat korespondensi, foto, dan juga catatan internal yang menyeret sejumlah tokoh dunia. Bill Clinton dan Donald Trump menegaskan hubungan mereka dengan Epstein terjadi sebelum kasus kejahatan terungkap dan tidak berkaitan dengan tindak pidana. Masuknya nama Presiden Amerika Serikat dalam arsip sensitif sebenarnya bukan hal yang baru. Sejarah politik Amerika mencatat skandal Watergate yang berujung pada runtuhnya kekuasaan Presiden Richard Nixon pada tahun 1974. Skandal Watergate berawal dari pembobolan kantor Partai Demokrat pada Juni 1972. Awalnya dianggap kejahatan biasa, namun berubah menjadi krisis nasional setelah terungkap keterkaitan para pelaku dengan tim kampanye Nixon. Investigasi media dan pengadilan membuka arsip rahasia Gedung Putih termasuk rekaman percakapan yang menunjukkan persetujuan Presiden terhadap penyadapan dan juga upaya menghambat penyelidikan. Tekanan politik pun memuncak, dukungan runtuh dan Richard Nixon akhirnya mengundurkan diri pada 9 Agustus 1974. Sejarah mencatat Nixon menjadi satu-satunya Presiden Amerika Serikat yang mundur sebelum dimakzulkan. Informasi terpopuler yang kedua masih dengan tema yang sama. Epstein Files ada simulasi pandemi. Departemen Kehakiman Amerika Serikat merilis lebih dari 3 juta halaman dokumen Jeffrey Epstein. Rilis besar-besaran ini memicu gejolak politik dan juga diplomatik karena menyeret nama tokoh dunia mulai dari Presiden Amerika Serikat hingga keluarga kerajaan Eropa. Berkas yang dikenal sebagai Epstein Files memuat setidaknya 2.000 video, ratusan ribu gambar, serta ribuan email. Dokumen ini dibuka berdasarkan Undang-Undang Transparansi Berkas Epstein yang ditandatangani oleh Presiden Donald Trump pada November 2025. Jeffrey Epstein sendiri merupakan pebisnis dan sosialita yang terjerat kejahatan seksual, termasuk terhadap anak-anak di bawah umur. Ia ditahan pada tahun 2008 dan meninggal dunia pada 2019. Sejumlah nama besar tercantum dalam berkas ini mulai dari Donald Trump, Bill Clinton, Bill Gates, Elon Musk, Pangeran Andrew, hingga tokoh dunia lain termasuk pemimpin Timur Tengah dan pesohor internasional. Guncangan terjadi di Eropa, Inggris, Norwegia, dan Belgia turut bereaksi keras setelah nama politisi dan anggota keluarga kerajaan mereka muncul dalam dokumen. Epstein Files juga membuka fakta baru termasuk email tahun 2017 yang membahas simulasi pandemi dan keamanan nasional jauh sebelum COVID-19 melanda dunia. Rilis ini diperkirakan masih akan memicu konsekuensi politik, hukum, dan diplomatik di berbagai negara dalam waktu ke depan. Informasi terpopuler yang ketiga adalah cerita WNI jadi tentara Amerika Serikat. Menjadi tentara negara asing bukan hal yang baru bagi warga negara Indonesia. Salah satu kisah langka datang dari Sudirman Bundar, pria kelahiran Yogyakarta yang tak hanya menjadi tentara Amerika Serikat, namun juga tergabung dalam pasukan khusus yang kelak menjadi cikal bakal Navy SEAL. Sudirman Bundar lahir pada 12 Februari 1920. Masa muda yang berat membawanya keluar dari rumah dan merantau ke Jakarta. Takdir mempertemukannya dengan seorang warga Amerika Serikat yang membiayai pendidikannya hingga ke California, di mana tempat Sudirman belajar kedokteran pada awal 1940-an. Namun Perang Dunia Kedua mengubah segalanya. Setelah serangan Jepang ke Pearl Harbor, Amerika Serikat memberlakukan wajib militer massal. Semua pria dewasa yang sehat tanpa memandang kewarganegaraan wajib masuk dinas militer. Bundar pun direkrut dari mahasiswa kedokteran, ia berubah menjadi prajurit yang harus menjalani latihan ekstrim. Setelah lolos seleksi berlapis, Bundar terpilih masuk Underwater Demolition Team, pasukan khusus operasi bawah air yang menjadi cikal bakal Navy SEAL. Dia bahkan dipercaya memimpin peleton dan diterjunkan ke medan perang Asia Pasifik melawan Jepang. Bundar selamat dari perang dan kembali ke tanah air. Sejumlah sumber menyebut pengalamannya kelak turut mewarnai lahirnya Pasukan Khusus Indonesia atau Kopassus.
Dan informasi terpopuler yang terakhir, Jeffrey resmi menjadi Dirut Bursa Efek Indonesia. Bursa Efek Indonesia resmi menunjuk Jeffrey Hendricks sebagai pelaksana jabatan sementara Direktur Utama. Penunjukan ini dilakukan setelah kosongnya posisi orang nomor 1 di Bursa Efek Indonesia menyusul pengunduran dari diri Iman Rahman di tengah tekanan pasar saham. Rapat Direksi Bursa Efek Indonesia pada Jumat 30 Januari 2026 menetapkan Jeffrey Hendricks sebagai PJS Direktur Utama BEI. Keputusan ini diambil untuk mengisi kekosongan jabatan setelah Direktur Utama sebelumnya mundur. Surat pengangkatan Jeffrey masih menunggu rampungnya administrasi pengunduran diri Direktur Utama sebelumnya. Sebelumnya, Iman Rahman menyatakan mundur dari jabatannya sebagai bentuk tanggung jawab atas dinamika dan tekanan yang terjadi di pasar modal, termasuk pelemahan indeks harga saham gabungan dalam sepekan terakhir. Iman menegaskan seluruh proses administrasi akan dijalankan sesuai aturan sambil menunggu penunjukan Direktur Utama BEI secara definitif.